Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dan Bapak penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya R. Muhammad Syafiq Noval. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya juga adalah seorang guru pendidikan agama Islam di Sekolah Highscope Indonesia Bintaro. Hari ini saya akan membawakan materi tentang macam-macam najis dan cara mensucikannya. Dan juga saya akan menggunakan pendekatan project based learning. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan. Ucapkan salam bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Noval akan memilih barisan yang paling rapi. Terlihat sepertinya barisan yang paling rapi adalah barisannya laki-laki dulu. Silahkan masuk. Apa kabar Revano? Silahkan disimpan botol minumnya. Lalu kalian langsung ke tempat duduknya masing-masing. Waalaikumsalam. Selamat datang di kelas agama Islam 2. Hari ini siapa yang akan memimpin pembacaan doa di kelas agama Islam? Jendra, silahkan. Yang lain dengarkan, duduk yang tenang. Mari kita berdoa sebelum belajar. Silahkan Jendra. Semuanya bersiap, posisi berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni dan Posisi syahadat mulai. asyhadu alla ilaha wa asyhadu Muhammadar Rasulullah. Saya Amin. Terima kasih Jendra yang sudah memimpin pembacaan doa di kelas agama Islam. Bapak Noval ingin bertanya kabar kalian. Kalau Bapak Noval bertanya kabar kalian, kalian jawab yang pertama sehat. Lalu Bapak Noval akan bertanya lagi, apa kabar siswa-siswi? 2, 3, kalian akan jawab kuat. Siap? Oke? Kalian siap? Siap. Apa kabar siswa-siswi 3E? Apa kabar siswa-siswi 3E? Apa kabar siswa-siswi 3E yang sehat, yang kuat, soleh-solehah? Alhamdulillah. Kelas 3E hari ini siapa ya yang hadir dan tidak hadir? Alia ada? Alia juga ada? Raka ada? Dira juga ada? Kemudian Jani ada? Siapa lagi? Kama juga ada? Omar ada? Revano ada? Ova ada? Aser ada? Siapa yang tidak masuk?
Oh, Keanu hari ini tidak hadir. Kenapa Keanu hari ini tidak hadir? Sakit? Jika benar Keanu sedang sakit, kita doakan semoga Keanu diberikan kesembuhan. Amin ya robbal. Sebelum kita mulai juga, Bapak Noval ingin sampaikan aturan di kelas agama Islam. Seperti yang sudah kalian ketahui mungkin sebelumnya, tapi ada yang ingat, ada yang lupa. Di kelas agama Islam ada aturan yang tertera di sini. Bapak Noval ingin memilih atau mungkin ada volunteer yang ingin maju ke depan membersamai Bapak Noval membacakan aturan di kelas agama Islam yang pernah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya. Ada yang ingin mengangkat tangan untuk membaca? Ova. Tadi adalah orang yang terlebih dulu angkat tangan. Boleh ke sini? Teman-teman yang lain dengarkan ya. Ova ingin mengingatkan lagi aturan di kelas agama Islam dengan membacakan peraturan yang ada di sini. Ova, peraturan kelas agama Islam. Pertama, poinnya apa, Ova? Tunjukkan rasa hormat kepada guru, teman sekelas, guru, dan lingkungan belajar. Oke, yang kedua. Berdoa dengan tertib sebelum dan setelah belajar. Lalu yang ketiga. Selalu mendengarkan ketika guru dan teman sedang berbicara. Kemudian yang keempat. Berbicara menggunakan bahasa yang baik, sopan dan lembut. Yang terakhir. Membersihkan dan merapihkan kembali kelas setelah melakukan aktivitas. Terima kasih Ova. Yang lain suara Ova terdengar? Baik, terima kasih ya. Baiklah. 3E. Hari ini Bapak Noval ingin mengajak kalian mempelajari sesuatu yang baru di kelas agama Islam. Pertama, Bapak Noval ingin menunjukkan kepada kalian modul ajar kita. Oke? Di antaranya yang Bapak Noval ingin sampaikan adalah capaian pembelajaran. Ada sesuatu yang ingin kita capai dalam mempelajari sesuatu di kelas agama Islam. Pada topik kali ini, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami dasar-dasar toharoh atau bersuci. Peserta didik ini siswa ya maksudnya. Termasuk mengenal macam-macam najis dan cara membersihkannya. Serta membiasakan hidup bersih sebagai bagian dari keimanan dan ketaatan kepada Allah. Itu capaian pembelajarannya. Jadi siap menjadi anak bersih? Siap. Siap menjadi anak hebat? Siap. Insya Allah. Ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan mempelajari bab tentang najis. Pembahasan tentang najis. Ada yang sudah pernah dengar najis sebelumnya? Keep dulu, tahan dulu. Oke? Bapak Noval ingin sampaikan kepada kalian tujuan pembelajarannya. Boleh perhatikan dulu, simpan dulu pensilnya karena kita tidak menggunakan pensil sekarang. Perhatikan ya. Tujuan pembelajarannya, kayaknya Bapak Nova membutuhkan seseorang untuk membacakan tujuan pembelajaran deh. Kama, silahkan. Tujuan pembelajaran. Satu. Identifikasi macam-macam najis, muhalazah, mutawassitah, dan mukhafafah. mukhafafah. Terima kasih Kama. Yang kedua. Ya? Dua. Menjelaskan cara membersihkan masing-masing najis sesuai syariat Islam. Yang ketiga, silakan Asar. Praktikan cara membersihkan najis dalam kehidupan sehari-hari. Thank you, terima kasih. Alia, yang keempat. Menunjukkan sikap menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan dengan tanggung jawab.
Itu adalah tujuan pembelajarannya ya. Oke? Maka marilah kita mulai masuk diskusi. Tadi, tahu nggak sih macam-macam najis, pengertian najis? Dan juga mungkin ada yang tahu cara membersihkan najis sebelumnya? Ada yang pernah mendengar? Oh, Kama. Pernah dengar apa itu najis? Najis itu kayak kotoran. Kotoran, oke. Kotoran, baik. Ada lagi? Mari kita... Oh, Asar? Oh, sesuatu yang jorok dan kalau kita kena itu kita harus cuci. Oke. Baik, mari kita cari tahu apa itu najis. Siap? Kalau ada yang bertanya, apa sih maksud ringan, berat, dan sedang? Bapak Noval ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana, simple banget. Begini. Kenapa disebut ringan, sedang, dan berat? Ini berkaitan dengan cara membersihkannya. Kalau disebut ringan, ya karena easy, karena mudah membersihkan najisnya. Kalau berat, agak susah. Lebih ke ada effortnya gitu. Ya, nanti kita lihat. Kalau sedang, ya nggak terlalu berat, yang nggak ringan juga. Jadi ini akan dijelaskan, tapi secara simple. Jenis najis dan juga cara membersihkannya, semua najis. Lihat. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Pak, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasithah. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughalladzah. Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum air. Ya. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat. Seperti kotoran manusia, kotoran hewan, Dalam membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang mencuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Oke, begitu ya. Jadi tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana cara membersihkan najis-najis. Ya, baik. Apakah 10 menit waktunya cukup? Kita lihat saja ya. Kalau cukup, alhamdulillah. Kalau masih kurang, nanti Bapak Noval akan tambahkan waktunya ya. Baik.
Jangan lupa tulis namanya terlebih dahulu. Ini siapa satu lagi? Oh, Faya. Iya. Iya, betul. Ini boleh diskusi sama teman-temannya ya. Jangan lupa ditulis namanya. Instruksinya adalah kalian akan melatih keterampilan kalian. Halo, Omar, perhatikan dulu. Kalian akan melatih keterampilan kalian dengan berpikir kritis, mengamati, menganalisa, serta menjelaskan tata cara membersihkan najis berdasarkan jenisnya. Sudah siap? Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan kertasnya ke Bapak Nova. Baik. Sudah selesai ya? Bapak Nova akan memilih grup yang duduknya rapi, tenang, rileks, dan memberikan kesempatan untuk melakukan praktek membersihkan najis berdasarkan jenis najis yang kalian sepakati. Halo, sebentar dong, dengarkan dulu ya. Kalian akan mempraktekkan membersihkan atau tata cara membersihkan najis berdasarkan jenis najis yang sudah kalian sepakati dengan teman-teman kalian di grup kalian masing-masing. Bapak Noval akan memilih grup 2 untuk mengundang kalian duduk di meja ini dan mengundang 3 grup lainnya
Baik, terima kasih. Silakan kalian duduk kembali di kursi meja kelompok grupnya masing-masing. Sudah. Kamu sudah. Oke, perhatikan. Silakan duduk yang rapi. Baik. Kelas 3E, alhamdulillah rangkaian pembelajaran sudah hampir sampai akhir, di mana kalian tadi sudah mempelajari pengertian tentang najis, jenis-jenis najis, bahkan cara membersihkan najis. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari ini? Ya? Gembira. Bapak Noval ingin mengajak kalian merefleksikan tema bersuci atau mengidentifikasi najis pada hari ini. Pertama, pertanyaannya adalah, menurut kalian, kenapa sih kita harus membersihkan diri kita dari najis ketika kita akan sholat? Duduk yang rapi. Kenapa kita harus membersihkan diri, pakaian, dan tempat yang kita gunakan dari najis sebelum sholat? Emang kenapa? Emang kenapa kalau sholat ada najisnya? Emang kenapa? Ya, Alia? Sholatnya tidak sah. Bisa batal. Ova? Batal karena tidak nyaman saat sholat. Yang bener aja. Rugi dong, udah sholat, udah khusyuk, sholatnya nggak diterima Allah. Kenapa? Ternyata, sorry to say, waktu kalian pipis, nggak sengaja celananya terkena air pipis kalian, dan kalian tidak membersihkan celana itu, dan kalian tetap melakukan sholat, maka celana yang kalian gunakan itu yang akan menyebabkan sholat kalian tidak diterima oleh Allah. Ada lagi yang ingin kalian tanyakan atau kalian sampaikan kepada Bapak Noval? Ya, ini. Kalau kata tadi di kelas yang udah dinamain, Kenapa? itu yang tadi udah kasih worksheetnya gimana dong? Oh, nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya, oke? Nanti mau menyelesaikan tugas itu lagi. Iya. Ya, Jani? Misalnya Iya. kita ada di mobil, Mhm. kita punya pet kucing, tiba-tiba kucingnya itu gak sengaja ngobrol gitu di celana kita, isinya gimana? Kan gak ada alat, kan kita ada di mobil. Minimal kalau Jani mau sholat berarti Jani harus Stop. mengganti celananya. Tapi gantinya kan aku lagi di mobil. Ya, kalau Jani mau sholat, nggak mungkin Jani memaksakan menggunakan celana. Iya, jadinya Itu. nggak sampai itu. Iya. Kalau dari sana, Yang jelas cara membersihkannya, atau air kencing kucing tadi Jani sudah ngerti kan ya? Iya. Ova? yang sunat, apakah kalau yang laki, apakah kalau yang muslim belum sunat dan dia bisa dan dibersihkan dengan air, apakah masih ada yang tinggal najisnya? Di mana tertinggalnya? Ini masih ada Di mana masih adanya? di anusnya atau di anusnya. Kemungkinan besar seperti itu. Iya. Maka laki-laki dianjurkan untuk dikhitan agar tidak ada kotoran yang tertinggal ya. Ada lagi? Oh, Asar, silakan. Shh, perhatikan dulu, perhatikan. Halo.
Aku sebelum udah mau kena itu ya, apa namanya? Kotorannya. Itu soalnya di kandangnya. Oh gitu. Oh gitu. Aku lagi Di mobil. waktu di dalam kandang. Oh gitu. Ya. Ya, selalu berhati-hati, pastikan sebelum sholat pakaian yang digunakan bersih, lingkungan yang digunakan sholat bersih, kalian juga diri kalian terhindar dari najis dan sudah bersih, maka insya Allah sholatnya nyaman, sholatnya tenang, sholatnya diterima oleh Allah. Insya Alhamdulillah. Terima kasih. Kelas 3E, pertemuan yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak Noval sangat senang sekali bisa membersamai kalian belajar. Seperti biasa, setelah belajar kita akan akhiri dengan ditutup dengan doa bersama-sama dan dipimpin oleh pemimpin doa sebelumnya. Silakan, Jendra, dipimpin kembali pembacaan doanya. Semuanya bersiap. Posisi berdoa mulai. Bismillah. Nalafi illalladina wa amilus solihati wa tawassaw bil sodak. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelas 3E. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Bapak Noval ingin memilih kelompok yang paling siap. Sepertinya kelompok 1. Silakan diambil botol minumnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Lalu kelompok Waalaikumsalam 2 dirapikan kursinya. Lalu kelompok 3 dan 4, let's go. Tidak berlari, berjalan. Botol minumnya jangan lupa. Botol minumnya. Botol minumnya. You distract me. Oh, iya. Mama. Karena ini